Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Wulan Ramadhani. Pada video ini kita akan membahas tentang remote access server. Ada beberapa poin yang akan kita bahas pada bab ini, yaitu yang pertama ada SSH tool Debian Ubuntu Server, merubah default port SSH, allow users pada SSH, konsep private public key, konfigurasi SSH dengan private public key Debian, dan juga ada konsep authorized keys, konfigurasi public key manual, private public key pada Windows Part 1, private public key pada Windows Part 2, remote dari Windows ke Debian Ubuntu Server, lalu ada disable password authentication, generate private public key pada router Debian, dan yang terakhir ada SSH against SSH add. Kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu SSH tool Debian Ubuntu Server. Pada video sebelumnya, kita sudah meremote dari host OS ke router Debian, tetapi host OS belum bisa ping ke server atau Ubuntu. Jadi, dia tidak bisa meremote. Tapi pada server sebelumnya, kalian telah menghubungkan router Debian dengan routing, sehingga pada Ubuntu client itu bisa ping ke server Debian dan server Ubuntu. Kita akan skip dulu pada host OS dan kita akan coba melakukan SSH pada Ubuntu ke server Debian atau ke server Ubuntu. Sebelumnya, kalian bisa merunning semua VM-nya dulu. Kita bisa buka Ubuntu client-nya, lalu masuk ke terminal. Di sini kita akan coba cek ping dulu ke server Debian. Dengan ping 10.10.10.2. Di sini sudah bisa ya. Kemudian pada server Ubuntu kita juga akan ping 10.10.10.3. Dan ini juga bisa. Lalu kita akan coba melakukan remote atau SSH dari Ubuntu client ke server Debian. Caranya kita bisa ketikkan SSH router Debian at 10.10.10.2. Lalu di sini bisa masukkan passwordnya dan di sini namanya sudah berubah menjadi @server 1 Debian. Di sini kita berhasil meremote server Debian menggunakan Ubuntu client. Kemudian kita akan coba melakukan remote SSH ke server Ubuntu. Caranya kalian bisa exit dulu atau bisa klik tambahkan di sini untuk menambah terminal baru. Lalu untuk perintahnya sama seperti tadi, lalu nama user dari server Ubuntu-nya @10.10.10.3. Lalu masukkan passwordnya, dan di sini kita sudah berhasil meremote ke dalam Ubuntu servernya. Tapi jika kalian mengingat kembali kenapa bisa SSH, karena pada saat awal instalasi kita diminta untuk mendownload OpenSSH. Jadi saat itu kita mencentangnya, sehingga kita bisa melakukan remote SSH pada server Debian dan server Ubuntu. Misal, kalian saat itu tidak mendownload OpenSSH-nya, kalian bisa download dulu. Caranya, kita buka dulu server Debian, kemudian masuk ke root. Nah, nanti komennya itu apt install OpenSSH strip server. Nanti kalian baru bisa melakukan SSH-nya. Di sini kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu merubah default port SSH. Sebelumnya kita telah meremote dari klien Ubuntu ke server Debian dan server Ubuntu. Tapi ketika kita mencoba remote dari host OS menggunakan putih secara default, port SSH-nya itu 22. Kita bisa buka aplikasi putihnya dulu. Dan perhatikan di sini bahwa port SSH-nya secara default adalah 22. Nah, di sini jika semua orang tahu bahwa default port SSH itu 22, maka kita bisa kena akibatnya seperti Blueforge. Yang mana Blueforge ialah percobaan ingin login ke server kita secara terus-menerus. Maka dari itu, kita bisa menambahkan atau mengubah portnya. Nanti kita akan mengubah default portnya. Misal port 22 ini kita ubah atau tambahkan angkanya. Di sini masuk ke Ubuntu Client. Cara mengubah portnya, kalian bisa ketikkan
SSH router Debian, kemudian masukkan passwordnya, lalu masuk ke root dengan sumin, lalu kalian bisa ketikkan nano/etc/. Nah, di sini default portnya itu 22. Untuk mengubah portnya, kalian bisa hapus tanda pagarnya, kemudian tambahkan 11. Lalu kita bisa save. Nah, di sini kita perlu merestart sistemnya dengan komen ctl restart ssh. Kemudian jika kita keluar, maka kita akan kembali ke user client Ubuntu-nya. Kemudian masuk lagi ke dalam servernya. Ya, maka di sini nanti akan error dan terdapat peringatan connection refused. Jadi di sini kita tidak bisa melakukan remote SSH ke server Debian untuk port 22. Maka di sini perlu menambahkan port yang tadi. Misal ketikkan SSH router Debian 10.10.10.2-p22. Dan di sini sudah bisa meremote server 1 Debian-nya. Selanjutnya ke server Ubuntu. Jadi di sini kita akan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. SSH nama user 10.10.10.3. Caranya kalian bisa masuk dulu ke root dengan komen su nano/etc/ssh/sshd-config. Dan di sini port defaultnya itu 22. Maka kita akan hapus pagarnya, lalu bisa tambahkan angka 11. Kemudian bisa save, restart sistemnya. Lalu di sini kita bisa keluar, kembali ke user client Ubuntu. Maka di sini dia nanti akan error dan terdapat peringatan. Jadi di sini kita tidak bisa melakukan remote SSH server Debian untuk port 22. Maka kita perlu menambahkan port yang sudah diubah tadi. Ya, di sini bisa masukkan passwordnya. Ya, dan ini sudah bisa meremote server 2 Ubuntu-nya. Di sini kita coba pada Debian server, caranya kalian masuk dulu ke root. Lalu kalian bisa tambahkan beberapa user. Kemudian nano/etc/ssh/sshd-config. Di sini kita tambahkan allow user di bawah port 2211. Kita bisa tulis dengan allow users bulan. Lalu kita bisa simpan, kemudian bisa restart sistem CTL-nya. Lalu kita bisa keluar, kemudian kita login SSH dengan user bulan. Seharusnya dia tidak bisa karena kita tadi hanya mengizinkan bulan saja. Kita bisa coba. Nah, di sini permission denied ya, karena memang kita hanya mengizinkan user bulan saja untuk meng-SSH server Debian. Kita akan memasuki pembahasan yang keempat, yaitu konsep private dan public key. Sebelumnya, jika kita melakukan remote SSH dari Ubuntu client ke server Debian, itu kan menggunakan user dan password. Itu sebenarnya tidak secure atau tidak aman. Untuk SSH itu terdapat metode authentication yang lebih secure atau aman. Jadi di sini saya akan menjelaskan konsepnya. Nanti pada Ubuntu client kita akan membuat yang namanya private key. Kita juga akan membuat public key, ibaratnya seperti ini. Private key itu adalah kunci dan pada kunci. Pada public key itu ada gembok dan kunci. Public key akan kita berikan pada server Debian. Nanti yang dapat login server Debian yang punya kuncinya atau izin. Jadi dia lebih aman karena yang bisa login hanya yang punya kunci dari gembok tersebut. Di sini kita akan konfigurasinya pada server Debian. Kalau gitu langsung saja masuk ke Ubuntu client-nya. Kemudian pada Ubuntu client untuk cara membuat private dan juga public key-nya, di sini kita bisa tulis ssh-keygen. Maka nanti filenya akan disimpan di /home/wulanramadhani/.ssh/idrsa. Ya, di sini kita diminta untuk memasukkan password passphrase-nya. Mana untuk passphrase itu berbeda dengan password pada umumnya. Jika password passphrase itu digunakan untuk password key ke milik kita. Ya, di sini sudah ya. Kemudian kita akan coba ls-a. Nah, kalian bisa lihat di sini ada yang namanya directory SSH. Maka kita akan coba ls.ssh. Maka di sini akan terdapat ID RSA dan ID RSA pub.
di mana ID RSA ini adalah private key yang milik kita dan ID RSA pub ini adalah public key kita. Jadi nanti ID RSA pub ini akan kita copy ke server Debian-nya. Caranya mengcopy, di sini kita bisa tuliskan SSH strip copy strip ID min p2211 router Debian at 10.10.10.2. Masukkan passwordnya dan ini sudah tercopy. Ada tulisan number of key added sama dengan 1. Sekarang kita coba remote SSH server Debian-nya. Router Debian 10.10.10 min p2211. Nah, di sini kita dimintai password passphrase-nya. Kita masukkan dulu, lalu kita klik unlock. Dan di sini berhasil SSH ke server Debian dengan menggunakan private dan public key. Kita akan memasuki pembahasan yang keenam, yaitu konsep authorized keys. Jadi ini adalah topologi. Nah, di sini kan saya analogikan private key sebagai kuncinya dan public key itu sebagai gemboknya. Jadi server Debian itu memiliki public key yang di-copy dari klien Ubuntu-nya. Sehingga nanti yang bisa login atau meremote Debian servernya hanya yang memiliki kunci dari gemboknya, yaitu Ubuntu client. Jadi di sini saya buka Ubuntu client-nya. Sebelumnya kita membuat private dan public key menggunakan command ssh strip keygen. Di sini kita akan coba ls-a. Itu terdapat user.ssh. Jika kita lihat direktori .ssh-nya, di sini akan ada yang namanya ID RSA dan ID RSA pub. Yang mana ID RSA itu yang menyimpan private key dan ada ID RSA pub itu yang menyimpan public key. Sebelumnya kita mengetikkan command ssh strip copy strip id itu untuk mengcopy public key-nya ke Debian server sehingga nanti akan dikirim ke Debian server. Nah, pada Debian server itu disimpan pada direktori authorized. Di sini kita akan buka direktori SSH-nya dengan command ls.ssh. Dan ini saya sudah lakukan. Perhatikan di sini terdapat authorized keys, di mana dia adalah public key yang tadi kita copy dari Ubuntu client ke Debian servernya. Di sini jika kita coba ssh strip authorized keys, ya ini semua atau ini yang seperti huruf random adalah public key yang kita copy tadi. Dan ini adalah analogikan sebagai gemboknya. Sedangkan jika kita coba buka file ID RSA di Ubuntu client dengan komen cat.ssh/id rsa.pub dengan cara seperti ini, itu sama dengan yang tadi di authorized. Jadi ini adalah private key-nya untuk membuka public key server Debian yang tadi kita buat di authorized. Kita akan memasuki pembahasan yang ketujuh, yaitu konfigurasi public key manual. Langsung saja kita buka kliennya. Nanti kita akan mengcopy public key ke Ubuntu server. Jadi public key itu bisa di-copy kemana saja. Nah, kalian bisa klik tab baru dan sudah meng-SSH Ubuntu servernya ya. Sebelumnya kita mengcopy itu menggunakan perintah ssh strip copy strip id. Nah, nanti kita akan mencoba mengcopy public key-nya secara manual. Di sini jika kita coba ls.ssh, perhatikan di sini terdapat authorized keys. Jika kita coba cat.ssh strip authorized keys, ya di sini tidak ada apa-apa atau masih kosong. Kita coba ls-a. Nah, di sini jika kalian pada Ubuntu servernya belum memiliki direktori ssh, ya kalian bisa membuat dulu dengan perintah mkdir.ssh. Kemudian jika sudah, kita bisa mengcopy public key-nya dengan nano.ssh strip authorized keys. Ya, di sini kan masih kosong. Jadi kita akan mengcopy public key-nya dari Ubuntu client ya di sini. Ya, ini kita salin, kemudian kita bisa tempelkan di sini. Nah, jika sudah, kita bisa simpan. Kita coba cat.ssh strip authorized keys untuk melihat. Nah, dia sudah tercopy di public. Kita coba SSH dari Ubuntu client.
Di sini coba dan perhatikan, di sini kita tidak dimintai password, jadi langsung terauto write. Selanjutnya masuk pembahasan yang ke-8 yaitu private dan public key pada Windows Part 1. Nanti kita akan mencoba membuat private dan public key pada host OS kita. Kemudian public key-nya kita akan kopikan ke router Debian, sehingga nanti untuk router Debian hanya bisa masuk dengan private key yang dimiliki host OS-nya. Sebelumnya kita membuat itu menggunakan command ssh-min keygen, yang mana itu tidak berfungsi pada host OS atau laptop kita. Jadi nanti kita akan menginstal aplikasi Putih Generator. Langsung saja kalian bisa buka aplikasi pencarian, dan di sini saya akan buka Chrome. Kemudian kita bisa tuliskan download putih. Ini pilih yang paling atas. Di sini klik download putih, lalu scroll ke bawah, cari yang putih gen, lalu pilih yang 64 bit. Maka di sini nanti akan langsung terinstall. Dan kita tinggal tunggu saja. Di sini jika sudah selesai kita bisa buka putihnya. Kemudian di sini klik yang generate. Di sini kita bisa gerak-gerakan mouse-nya supaya cepat selesai. Di sini kita harus menambahkan password key passphrase-nya sama seperti sebelumnya, yaitu untuk mengamankan private key-nya. Kita di sini saya akan gunakan seperti biasa saja. Lalu klik Save Public Key, dan saya akan menyimpan di file D dengan nama Public Key, kemudian Save, lalu Save Private Key, dan saya akan sama menaruhnya di sini dengan nama Private Key, kemudian Save, lalu kita bisa buka folder. Nanti kita akan mengcopy Public Key ini dari router Debian-nya. Maka di sini kita remove router Debian-nya menggunakan putih biasa. Ini buka putihnya, lalu kita tulis IP dari router Debian 192.168.137.10. Kemudian kita bisa klik open. Ya, di sini login dulu. Jika kita coba ls-a, ya ini belum ada SSH. Maka kita buat dulu dengan mkdir.ssh. Kemudian kita nano untuk menambahkan autorino.ssh strip autorisk key. Ya, di sini masih kosong ya. Bisa buka file public key-nya. Kemudian kita open with. Di sini saya pakai notepad. Untuk begin, command dan end kita bisa hapus saja. Kemudian kita bisa rapikan. Kemudian kita copy. Kemudian di putih di sini kita akan paste. Kemudian kita bisa simpan. Jika sudah kita bisa tutup putihnya, lalu buka putihnya lagi. Di sini kita bisa pilih yang SSH, lalu yang out, kemudian pilih yang atas. Di sini pilih yang browse untuk private key-nya. Lalu kita bisa balik lagi ke session, masukkan IP-nya. Lalu untuk save session di sini kita tulis router Debian, lalu open. Kemudian kita bisa login. Ya, di sini masih dimintai password ya. Kita akan lanjut di part 2. Kita masuk ke pembahasan yang ke-9 yaitu private dan public key pada Windows part 2. Kita lanjutkan yang sebelumnya gagal, lanjutkan di sini. Kalian bisa buka putihnya dulu, kemudian masukkan IP router Debian 92.168.137.10. Kemudian kita bisa open, lalu log. Kemudian kita akan menyimpan public key-nya ke ini. Sebelum pastean ini, kita bisa tulis dengan SSH, rsa spasi. Lalu pasteannya, kemudian kita bisa simpan. Kita ini bisa close putihnya. Kemudian buka lagi. Kemudian masukkan IP-nya, klik yang SSH, lalu yang out, yang creative, lalu browse, dan masukkan file private key. Dan open, dan di sini kita coba login. Dan di sini kita baru dimintai untuk memasukkan password passphrase-nya. Kita masukkan saja.
Dan perhatikan di sini sudah bisa meremote dari router Debian dan Windows dengan menggunakan private dan public key. Kita akan masuk pembahasan yang ke-10 yaitu remote dari Windows ke Debian dan Ubuntu server. Perhatikan bahwa sebelumnya kita telah mencoba meremote dari host OS ke router Debian atau dari Ubuntu client ke Debian dan Ubuntu server. Jadi bagaimana caranya host OS ini atau laptop kita agar bisa meremote ke server-server Debian dan Ubuntu. Padahal jika kita tes ping pada command prompt, ping IP dari Ubuntu server dan Debian server itu tidak akan bisa atau RTO. Maka gimana caranya supaya bisa remote dari host OS ke kedua server-server ini? Caranya itu dengan menggunakan router Debian. Jadi nanti pada host OS kita akan login ke putih router Debian. Dari router Debian baru kita meremote server Debian dan Ubuntu-nya. Karena di sini public key dari server Debian dan server Ubuntu itu berbeda dengan host OS. Maka di sini kita buka putihnya dulu. Di sini saya sudah meremote router Debian-nya menggunakan putih. Saya akan SSH router Debian-nya. Router Debian at 10.10.10.2 min-p2211. Lalu yes, dan di sini kita dimintai password. Kenapa? Karena private dan public key-nya itu berbeda. Kita masukkan saja passwordnya. Nah, perhatikan di sini saya berhasil meremote Debian servernya. Kemudian kita coba juga meremote Ubuntu servernya. Di sini berarti kita close saja. Lalu klik putihnya, masukkan IP-nya 192.168.137.10. Lalu kita klik SSH, lalu yang out, dan yang credentials. Lalu browse, yang private key-nya, lalu balik ke session, kemudian ini pilih yang bawah, kemudian open. Kita login, kemudian kita bisa SSH Ramadhani at 10.10.10.3 min-p2211. Masukkan passwordnya. Dan di sini juga sudah berhasil meremote server Ubuntu-nya. Kita memasuki pembahasan yang ke-11 yaitu Disable Password Authentication. Jika kita membuka router Debian, kemudian kita mencoba SSH server, nanti pasti dimintai password untuk login. Yang mana jika kalian ingat cara tersebut itu kurang aman. Jadi nanti kita akan mencoba mendisable password authentication-nya yang membuat pada router Debian-nya tidak bisa mengakses lain yang menggunakan private key dan public key saja. Di sini kita bisa buka Ubuntu client-nya. Ini saya sudah meremote server Ubuntu-nya. Untuk caranya, kalian bisa masuk dulu ke root. Di sini kita akan mengedit konfigurasi SSH-nya dengan masuk ke nano/etc/ssh/ssh/strip-config. Kemudian kita cari yang password authentication. Ya ini, kita bisa hapus pagarnya. Lalu yang yes ini kita ganti menjadi no. Jika sudah bisa disimpan. Lalu restart sistemnya. Nah, tadi kan kita sudah mengkonfigurasi supaya masuk atau meng-SSH Ubuntu server. Itu yang menggunakan private dan public key. Di sini kita coba SSH dari server 2 Ubuntu ke Ubuntu-nya. Harusnya denied. Kita coba saja. Ya, dan perhatikan di sini bahwa permission-nya denied ya. Untuk public key. Maka sekarang aturan server-server kita itu lebih aman. Karena kita meng-SSH server kita sekarang tidak bisa login kecuali dengan private key dan public key. Selanjutnya ada generate private dan public key pada router Debian. Jadi sekarang pada router Debian itu tidak bisa login atau meremote Ubuntu server menggunakan password dan harus menggunakan private dan public key.
maka kita akan membuat private dan public key lagi dari Debian router. Kemudian di-copy ke Ubuntu servernya. Jadi nanti pada Ubuntu server akan memiliki dua public key. Untuk private key dari Ubuntu client dan public key untuk private key dari router Debian. Untuk caranya kita bisa buat private dan public key dengan komen ssh-min-keygen. Di sini enter. Ini kita masukkan untuk password passphrase-nya. Di sini saya gunakan password yang biasanya. Ya, dan di sini sudah berhasil. Kita coba ls.ssh. Nah, di sini terdapat id rsa.pub. Nanti id rsa.pub ini akan kita copy ke Ubuntu server. Caranya dengan cat.ssh/id-rsa.pub. Nah, di sini kita bisa copy. Lalu di sini kita bisa nano.ssh/authorize-key. Dan enter. Ya, di sini kita pastekan saja public key-nya yang tadi ya, kemudian kita bisa simpan. Lalu kita restart sistemnya. Lalu kita bisa coba SSH. Dan perhatikan di sini kita dimintai kode passphrase-nya. Jadi di sini kita berhasil untuk membuat private key dan public key pada server Debian-nya. Di sini masukkan saja kode passphrase-nya dan di sini berhasil ya. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir yaitu ada SSH agen SSH add. Langsung saja kalian bisa buka putih. Kemudian remote router Debian-nya. Di sini kita coba SSH nama user. Ya, ini dimintai kode passphrase-nya. Kita masukkan saja. Nah, perhatikan di sini kita berhasil login ke Ubuntu servernya. Tapi jika kita coba exit, kemudian misal kita ingin meremote lagi, kita akan tulis perintah yang tadi. Nah, ini dimintai password passphrase-nya lagi. Padahal sebelumnya itu kita sudah memasukkannya. Tetapi ini termasuk ribet ya. Maka di sini kita bisa membuat yang namanya SSH Argen atau SSH add. Agar nanti passphrase-nya itu bisa ke save. Bisa masuk dulu ke router Debian, lalu di putih. Caranya kita akan SSH strip again /bin/bus. Kemudian SSH strip add. Kita enter. Ya, ini kita masukkan password passphrase-nya. Oke, sudah ya. Lalu kita coba remote lagi. Maka di sini akan langsung login tanpa memasukkan password passphrase-nya lagi. Karena tadi kita sudah pernah login dan tadi juga sudah membuat SSH Argen-nya. Sekian pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.